Video ini merupakan bentuk kejengaan gua terhadap kemunafikan Zionis dan juga para pendukungnya. Lo nggak perlu nanya gue dukung siapa, gua adalah manusia bermoral, berakal sehat, dan juga berhati nurani. Sudahlah pasti tentunya mendukung rakyat Palestina. Makanya video kali ini gue dedikasikan sebagai bentuk dukungan konkret gue terhadap rakyat Palestina. Dan di akhir video nanti, gue akan spill beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita di Palestina sana. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. قول لأطفالها خلوني أشوفكم ولو I'm a Jewish person. I am totally anti-Zionist on principle. Zionism is a racist settler colonial ideology that is responsible for 75 years of brutality and that is responsible for producing the resistance against it. I just tell people there's nothing anti-Semitic about calling for equality. Do you think I'm going to sit back, watch my TV and watch a genocide? No chance. This isn't about religion. I'm a Christian, Yeah. right? But I'm a human being. That's all that matters to me. Gue mau recap dikit ya. Tanggal 7 Oktober kemarin, Hamas melancarkan serangan terhadap Israel dari jalur Gaza. Serangan ini dilakukan Hamas dengan dalih memberi pelajaran tentang keberadaan negara Israel yang dalam tanda kutip maksa. Ya udah bukan rahasia umum lagi kalau terbentuknya negara Israel itu memaksa rakyat Palestina keluar dari wilayahnya sendiri. Serangan Hamas ini mengakibatkan pada kerusakan fasilitas umum dan jatuhnya korban jiwa dari sisi Israel sebanyak kurang lebih 1.500 orang. Dan serangan ini memicu serangan balas dendam Israel ke daerah tepi barat Palestina, terutama daerah yang menjadi kekuasaan Hamas, yaitu daerah Gaza. Sejauh ini, narasi pembelaan Israel atas serangan yang dilakukan adalah membela diri. Walaupun ke depannya kita sama-sama tahu bahwa alasan ini hanyalah bullshit. Kenapa? Karena serangan Israel dilakukan tidak hanya ke daerah di bawah kekuasaan Hamas yaitu Gaza, tapi melebar sampai ke daerah West Bank di mana, correct me if I'm wrong, daerah West Bank ini merupakan daerah di luar kekuasaan Hamas. Dan parahnya lagi, serangan Israel ini menyasar situs-situs vital seperti rumah sakit, sekolahan, dan juga kamp pengungsian. Per video ini dibuat aja, korban berjatuhan dari sisi Palestina akibat serangan Israel ini sudah lebih dari 9.000 orang. Dan 30%-nya merupakan korban dari kalangan anak-anak kecil. Yes, 4 kali lipat dari korban yang berjatuhan di Israel sana. Kondisi ini diperkeruh juga dengan pemblokiran pasokan pangan, listrik, dan juga sinyal oleh Israel. Konflik Israel-Palestina ini akhirnya ditanggapi oleh negara-negara yang ada di PBB yang mayoritas menyetujui untuk melakukan gencatan senjata di wilayah Gaza. Dengan total ada 120 negara, termasuk Indonesia di dalamnya, menyetujui untuk melakukan gencatan senjata. Dan 14 negara yang menolak gencatan senjata, termasuk di dalamnya adalah Israel dan juga negara paling recet sedunia, Amerika Serikat. Penolakan gencatan senjata ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel itu sendiri, Benjamin Netanyahu. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Tapi kan tetap ya, dari Israel sendiri tuh keluar-keluar sekarang kan pembelaan diri. Masalahnya, dari recap yang dari tadi kita udah bahas, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, serangan Israel menyasar tidak hanya di daerah kekuasaan Hamas, yaitu Gaza, tapi melebar sampai ke daerah West Bank. Yang kedua, serangan Israel ke Palestina sudah memakan korban sampai 9.000 orang dan masih bertambah sampai saat ini. Ini kan jumlahnya timpang banget, men. Yang ketiga, serangan Israel menyasar ke spot-spot vital kayak rumah sakit dan juga kamp pengungsian. Dan terakhir, Israel menolak gencatan senjata yang disetujui oleh 120 negara di PBB. Pertanyaannya, dari kerusakan dan juga korban berjatuhan yang udah semasif ini, dan juga penolakan gencatan senjata, apakah alasan membela diri ini masih valid? Karena kalau gue lihat-lihat, dari fakta-fakta yang tadi gue disebutin, gue pribadi menyimpulkan bahwa alasan membela diri ini udah gak valid. Lebih jauh lagi, gue menyimpulkan bahwa alasan pembelaan diri Israel ini hanyalah merupakan sebuah kemunafikan dari Zionis-Zionis itu sendiri.
Kalau kita mau tahu siapa aja public figure yang mendukung serangan Zionis ini ke Palestina, dari luar itu yang paling vokal ada Ben Shapiro. Dia ini cukup vokal lah masalah konflik Israel Palestina ini. Dan yang kedua ini gue jamin lu pada juga pasti kenal ya, karena dia merupakan seorang aktris dari pemeran Wonder Woman, itu adalah Gal Gadot. Nah kalau dari dalam negeri sendiri, itu sudah pasti lu pernah mendengar namanya karena dia merupakan seorang legend yang bernama Abu Hosok. Nah orang-orang ini ya, kalau kita mau jujur-jujuran, itu juga nggak kalah munafiknya sama Zionis itu sendiri. Contohnya aja Ben Shapiro. Setelah serangan Hamas kemarin, tanggal 7 Oktober, doi ini koar-koar di sosmed. Dia bilang, Hamas adalah kelompok teroris yang tidak bermoral, yang menyiksa dan berlindung di balik tangisan anak-anak kecil Palestina. Itu kata dia kemarin. Tapi sekarang, dengan kerusakan dan jumlah korban yang jauh lebih banyak daripada yang terjadi di Israel, dia malah nge-tweet kayak gini. Sekilas sedikit tentang Ben Shapiro ini ya. Di luar keberpihakan politik dia, gue ini cukup suka dan juga gue cukup respect sama beliau. Karena ya, in some case, gue sama dia pun ada di dalam satu sisi. Ya, dia against LGBT, gue pun juga against LGBT. Dia against abortion dan gue juga against abortion. Dan masih banyak hal lain lah. Cuma entah kenapa, argumen dia tentang konflik Israel-Palestina ini membuat gue kehilangan banyak respect dengan beliau. Dan ya, sekarang gue mau mempertanyakan aja, di mana akal sehat yang biasa lu pakai dan juga hati nurani lu gitu. Sekarang rakyat Palestina itu butuh banget tindakan konkret kita. Gue salut banget sama teman-teman yang kemarin sempetin waktunya, luangin waktunya untuk ikut aksi damai bela Palestina di daerah masing-masing. Dan buat yang gak kesampean ikut kayak gue, tenang aja, kita masih punya banyak hal yang bisa dilakukan untuk ngebantu saudara-saudara kita di Palestina. Contohnya aja beberapa influencer, itu sekarang udah pada ngebuka galang dana. Kayak Medi Renaldi, itu kemarin gue denger infonya, beliau itu menghibahkan 100% keuntungan AdSense YouTube-nya kepada rakyat Palestina. Jadi ya lu bisa ikut program tersebut dengan cara ya nontonin video dia gitu. Atau mungkin teman-teman lain yang juga galang dana yang pastinya itu juga bakal berguna banget untuk rakyat Palestina. Kita juga bisa memberikan aksi konkret kita di medsos dengan cara share berita-berita terkait dan juga info-info terkait tentang keadaan Palestina sekarang. Dengan gini kita bisa nge-push algoritma dan akhirnya bisa menyebarkan awareness tentang keadaan di Palestina. Kalau majang emot semangka gimana bang? Gue pribadi jujur ya, untuk majang emot semangka ini gue masih mempertanyakan efektivitasnya. Karena ya buat gue ketimbang lu majang emot semangka, mending lu nge-push hashtag aja Save Palestina atau Palestina Lives Matter gitu. Itu jauh lebih efektif daripada lu majang emot semangka. Cuma ya kalau misalkan menurut lu majang emot semangka ini berguna ya, walaupun sedikit, ya silahkan lakukan aja. Better less than nothing kan. Intinya gini ya, di sosmed itu selama lu tidak melakukan hal-hal tolol kayak ribut di kolom komentar, silahkan dilakukan aja. Karena gini loh, kalau lu ribut di kolom komentar, lu cuma banyak-banyakin komen di satu post yang akhirnya cuma nge-push algoritma di satu postingan itu doang. Tidak ada efektifnya gitu loh maksudnya. Dan juga buang-buang energi kan. Daripada lu ribut di kolom komentar, mending lu repost konten-konten berita terkait tentang Palestina sekarang. Lu bisa nge-repost dari TRT World atau Pinter Politik atau Narasi atau Kumparan dan berbagai macam portal berita lainnya gitu. Lebih save energi, lebih efektif dan juga lebih menyebar awareness-nya ketimbang lu cuma ribut-ribut di kolom komentar kagak jelas. Kalau lu nggak percaya, sekarang lu tulis di kolom komentar nih, lu ributnya, lu banyak-banyakin komen di video gua, pasti video gua bakal naik. Karena apa? Karena engagement-nya dari komen itu banyak. Ya kalau nggak percaya silahkan buktikan. Dan buat teman-teman ya yang ikut gerakan boykot kayak gua, tolong dengan sangat jangan melakukan hal-hal tolol kayak ngeprank mbak-mbak di McD. Pertama, itu nggak membantu teman-teman kita di Palestina, sama sekali nggak ngebantu. Kedua, lu cuma bikin dosa karena bikin orang kesel. Yang ketiga, itu cuma bikin lu kelihatan tolol, kelihatan dongo, sama kayak orang-orang yang ribut di kolom komentar. Jangan sampai lu gue cekokin jambu tolak dungu. Next video gue mungkin bakal bahas apakah Hamas itu merupakan kelompok teroris dan juga sejarah berdirinya negara Israel. So thank you so much buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you when I see you.